Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan coba bedah bab 6 dari sumber yang Anda bagikan. Buku How the World Really Works. Fokusnya spesifik nih, soal lingkungan. Ya, satu-satunya biosfer yang kita punya, tapi kita lihat dari kacamata penulis buku ini ya. Betul. Sumber kita spesifik dari kutipan-kutipan di bab itu. Misi kita bareng Anda kali ini mencoba memahami gimana sih perubahan lingkungan, terutama pemanasan global, dilihat dampaknya ke kebutuhan dasar kita. Oksigen, air, pangan. Tapi penting nih, hanya berdasarkan argumen dan data di teks ini aja. Kita coba pisahkan mana yang dianggap fakta sama penulisnya, mana yang menurut dia cuma ya salah paham atau klaim yang masih debat kusir gitu. Oke. Dan langsung aja nih ada satu fakta yang mungkin bikin Anda kaget sedikit. Kekhawatiran soal pemanasan global ini, menurut sumber kita ini, ternyata bukan hal baru sama sekali. Dasar ilmiahnya itu katanya udah dipahami lebih dari 150 tahun lalu. Gimana? Menarik kan? Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar. Bab ini kan mulainya dari 3 kebutuhan pokok. Napas, minum, makan. Nah, gimana penulis buku ini lihat hubungan ketiganya sama kondisi lingkungan? Oke, kita mulai dari oksigen ya, O2. Poin penting banget yang ditekankan di sini, stok oksigen di atmosfer kita itu aman. Nggak dalam bahaya, baik gara-gara hutan gundul atau bakar bahan bakar fosil. Penulisnya terang-terangan nolak ide populer Amazon paru-paru dunia, yang katanya nyuplai oksigen kita itu loh. Oh, narasi itu. Yang sering banget kita dengar. Ternyata keliru ya menurut sumber ini. Justru itu, di teks ini dijelasin tumbuhan emang bikin O2 pas fotosintesis siang hari, tapi mereka juga pakai O2 buat napas malamnya. Jadi kalau hutan dewasa, ya totalnya tuh hampir nol. Ditambah lagi, atmosfer kita kan gede banget. Penulisnya malah nyebut tweet Presiden Macron sebagai contoh gimana salah paham bisa nyebar luas. Terus dampak nyata bakar semua bahan bakar fosil ke kadar O2 itu disebutnya kecil banget. Datanya nunjukin penurunan cuma sekitar 0,002% per tahun. Jadi argumen intinya, kita nggak perlu cemas kehabisan oksigen buat napas, gitu. Oke. Ini pandangan yang cukup beda ya soal oksigen dari sumber ini. Agak menenangkan sih. Tapi gimana soal air? Ini kan juga sering banget jadi, kekhawatiran besar. Apa sumber ini lihatnya sebagai krisis global juga atau gimana? Soal air ini, penulisnya ngasih perspektif lain. Masalah utamanya, menurut argumen dia, bukan karena air di planet ini kurang secara total jumlah, bukan itu. Yang lebih penting itu soal distribusi. Air kan nggak nyebar rata ya di bumi ini. Nah ini salah urus sumber daya air yang ada. Teks ini juga nunjukin susahnya ngukur masalah ini. Studi-studi yang dikutip angkanya beda-beda jauh soal populasi yang kena tekanan air. Ada yang bilang 1,2 sampai 4,3 miliar, ada lagi 1,6 sampai 2,4 miliar. Lebar banget rentangnya. Wah, variasi angkanya gede banget gitu ya. Itu nunjukin rumitnya masalahnya dong ya. Nggak cuma soal distribusi, tapi juga definisi krisis air itu sendiri mungkin. Tepat sekali, itu nunjukin ada tantangan di pengukuran sama definisinya. Terus soal dampak perubahan iklim, penulis bilang ini kemungkinan bakal bikin siklus air makin intens. Artinya, hujan global mungkin nambah dikit, tapi polanya makin nggak rata. Ada yang makin basah, ada yang makin kering, terus kejadian ekstrim kayak banjir atau kekeringan bisa lebih sering. Tapi, nah ini poin menariknya. Argumen di teks ini bilang kalau permintaan air ya, karena penduduk nambah, ekonomi tumbuh, itu kemungkinan jadi penyebab kelangkaan yang lebih gede daripada perubahan iklimnya sendiri. Jadi lebih ke manusianya ya. Ada contoh nggak yang dukung argumen soal pengelolaan ini? Ada, disebut contoh Amerika Serikat. Mereka berhasil nurunin pemakaian air per orang, padahal ekonomi sama penduduknya nambah terus. Ini dijadiin bukti kalau pengelolaan yang lebih baik itu ya mungkin dilakukan. Tapi penulisnya juga realistis soal batasan. Misalnya biaya desalinasi, ngubah air laut jadi air tawar, itu masih mahal banget kalau buat pertanian skala gede. Oke, air sama pangan ini kan dekat banget hubungannya ya. Kalau gitu, gimana prospek produksi pangan kita menurut analisis di bab ini? Bisa nggak sih kita kasih makan penduduk dunia yang makin banyak? Prospek pangan menurut teks ini sebenarnya cukup positif. Dibilang masih mungkin banget buat kasih makan populasi dunia ke depan, bahkan kalau nanti nyampe 10,2 miliar jiwa. Tapi ada tapinya nih, perlu ada perbaikan gede-gedean di cara bertani. Kurangin sampah makanan yang gila-gilaan,
terus kelola nutrisi sama air jauh lebih baik, plus, nah ini, penyesuaian pola makan kita semua secara global. Jadi kuncinya di efisiensi sama pengelolaan lagi ya. Ada contoh spesifik nggak potensi peningkatannya gimana? Ada potensi intensifikasi pertanian disorot. Misalnya, studi di Tiongkok yang dikutip, nunjukin petani di sana bisa naikin panen gandum, jagung, padi, tapi barengan sama itu nurunin pemakaian pupuk nitrogen sampai 15-18%. Ini kan nunjukin ada ruang buat lebih efisien. Tapi penulis juga ngasih warning keras soal biaya lingkungannya. Biaya lingkungan? Maksudnya gimana tuh? Terutama polusi nutrisi. Nitrogen sama fosfor dari pupuk sama limbah ternak yang kebanyakan itu loh. Itu ngalir ke sungai, ke laut, terus bikin zona anoksik atau zona mati. Area di air yang oksigennya rendah banget, jadi ikan-ikan pada mati. Jadi tantangannya double, naikin produksi pangan terutama di Afrika yang masih kurang, tapi di saat yang sama harus kelola dampak buruk ke lingkungannya. Gak gampang. Oke. Udah bahas oksigen, air, pangan. Sekarang kita masuk ke isu lingkungan yang katanya paling dominan nih di sumber ini, pemanasan global. Nah ini dia bagian yang menurut saya paling bikin, wah, kaget gitu ya. Here's where it gets really interesting. Anda tadi udah singgung di awal, ternyata pemahaman kita soal ini akarnya udah tua banget ya. Iya, ini salah satu bagian paling keren yang dibahas detail sama penulisnya. Dia ngurutin sejarah panjang pemahaman ilmiah soal efek rumah kaca dan pemanasan global. Dimulai jauh banget dari Joseph Fourier tahun 1820-an. Fourier ini orang pertama yang sadar kalau atmosfer bumi itu kayak kaca. Nahan panas bumi biar planet kita nggak dingin banget. Terus lanjut ke abad 19 ya, ada nama Eunice Foote sama John Tyndall disebut di sana. Benar, penulis nyebut Eunice Foote tahun 1856. Dia orang pertama yang spesifik walau singkat, ngaitin gas CO2 sama kemampuan nyerap panas, bikin atmosfer anget. Gak lama, John Tyndall tahun 1861 lewat eksperimen lab yang lebih detail, jelasin peran uap air sebagai penyerap utama panas yang keluar dari bumi. Tapi dia nambahin juga gas lain kayak asam karbonat atau CO2, walau jumlahnya dikit, efeknya sama signifikan. Kesimpulan Tyndall waktu itu udah jelas, kalau konsentrasi CO2 di udara berubah, pasti suhunya juga berubah. Jadi dasarnya udah ada di pertengahan abad 19. Terus ada lompatan gede lagi di akhir abad itu sama Arrhenius. Svante Arrhenius, ilmuwan Swedia, tahun 1896, terus disempurnain 1908, dia bikin hitungan pertama. Dia hitung kira-kira suhu global naik berapa kalau CO2 di atmosfer jadi 2 kali lipat dari zaman praindustri. Estimasi dia soal sensitivitas iklim, itu istilah teknisnya, ya sekitar 4 derajat Celcius. Angka ini gila kan? Masih masuk rentang perkiraan ilmuwan iklim modern. Arrhenius juga udah prediksi 2 hal penting lain. Pemanasan bakal lebih kuat di kutub, namanya amplifikasi kutub, sama beda suhu siang malam bakal makin kecil. Dua-duanya sekarang kejadian. Wow, prediksi 100 tahun lebih yang lalu dan akurat. Terus gimana lanjutannya di abad 20 menurut sumber ini? Penulis lalu nyorot Roger Revelle sama Hans Wess tahun 1957. Mereka nulis paper penting yang ngingetin kalau manusia lagi bikin eksperimen geofisika skala besar yang belum pernah ada sebelumnya. Caranya ya itu, bakar cepet banget cadangan karbon, bahan bakar fosil yang udah kesimpan jutaan tahun. Peringatan ini disusul setahun kemudian, 1958, mulainya pengukuran langsung CO2 di Mauna Loa, Hawaii, sama Charles David Keeling. Kurva Keeling yang terkenal itu kan, langsung nunjukin CO2 naik terus tiap tahun. Akhirnya, penulis nyebut laporan penting dari National Research Council AS tahun 1979. Isinya, intinya, konfirmasi rentang sensitivitas iklim yang dihitung Arrhenius 70 tahun sebelumnya, yaitu sekitar 1,5 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius kalau CO2 naik 2 kali lipat. Luar biasa ya. Jadi pemahaman ilmiah dasarnya udah kokoh banget. Dari zaman kakek nenek kita mungkin belum lahir, tapi baru jadi isu publik yang rame di akhir 80-an. Ini benar-benar ngubah perspektif deh. Buat Anda yang lagi denger ini, mengetahui sejarah panjang ini, gimana? Mengubah cara Anda lihat debat soal pemanasan global sekarang nggak sih? Rasanya jadi bukan soal bener apa enggak, tapi lebih ke kok kita lambat banget ya responnya? Dan kalau disingkat, mekanisme dibaliknya menurut penulis itu ya efek rumah kaca. Proses alami yang bikin bumi anget tapi sekarang dikuatin sama aktivitas manusia. Antropogenik namanya. Gas utamanya yang disebut itu karbon dioksida, CO2, metana, CH4, sama dinitrogen oksida, N2O. Konsentrasi gas-gas ini naik terus.
Teks ini nyatet CO2 naik dari sekitar 270 ppm sebelum industri jadi lebih dari 420 ppm di tahun 2020. Metana naik lebih dari 2 kali lipat, N2O juga naik signifikan. Oke. Kita udah dapat nih sejarah sama mekanismenya menurut sumber ini. Sekarang mari kita lihat bagian realitanya. Apa yang beneran terjadi di lapangan dan seberapa realistis sih upaya yang bisa kita lakuin menurut analisis di bab ini. So, what does this all mean? Nah, disinilah penulis nunjukin adanya jurang yang lebar banget antara ilmu yang udah lama ada sama tindakan nyata di lapangan. Fakta yang disajiin, meskipun udah paham puluhan tahun, bahkan lebih dari seabad, emisi gas rumah kaca global malah naik sekitar 65% antara tahun 1989, kira-kira pas isu ini mulai rame, sampai 2019. Waduh, bukannya turun malah naik drastis ya? Itu gimana kontribusi negara-negaranya? Persen di periode itu. Tapi penurunan kecil ini kayak hilang aja gitu, ketutup sama lonjakan emisi gede banget dari negara berkembang yang ekonominya lagi ngebut, terutama Tiongkok sama India. Sumber ini juga nyinggung soal peluang mitigasi yang sebenarnya teknologinya ada, tapi kayak dianggurin gitu. Peluang yang dianggurin. Contohnya gimana tuh? Dan ada nggak sih tren yang malah bikin tambah parah? Contoh peluang yang disebut itu misalnya nerapin standar bangunan yang jauh lebih ketat, terutama di negara dingin, biar hemat energi buat pemanas rumah. Teknologinya ada, tapi ya gitu, implementasinya lambat. Di sisi lain, ada tren yang justru kebalikannya, yang disorot tajam. Populernya mobil jenis SUV, tahu kan? Sport Utility Vehicle. Menurut analisis di teks ini, naiknya emisi dari menjamurnya SUV di seluruh dunia itu secara efektif ngehapus kemajuan pengurangan emisi dari mobil listrik atau EV. Bahkan, SUV disebut jadi penyebab kenaikan emisi CO2 terbesar kedua selama dekade 2010-an. Kalahnya cuma sama pembangkit listrik. Loh, ini ironis banget ya. Satu sisi ngomongin mobil listrik, sisi lain tren konsumsinya malah ke arah sebaliknya. Terus gimana pandangan penulis soal upaya internasional kayak perjanjian iklim gitu? Jauh ini disebutin kalau kesepakatan kayak protokol Kyoto atau perjanjian Paris, ya prakteknya belum bisa ngubah tren-tren dasar di dunia nyata. Contohnya, penggunaan batu bara di Tiongkok yang terus naik, orang sedunia lebih suka SUV yang boros, atau makin banyaknya pakai AC di negara Asia yang panas dan padat penduduk. Ini kan butuh listrik banyak banget. Kalau gitu, soal target-target ambisius buat nurunin emisi atau dekarbonisasi, lepas dari ketergantungan karbon yang sering kita dengar, gimana sikap penulis buku ini? Nah, di bagian ini kritiknya lumayan tajam nih. Penulis nganggap beberapa skenario dekarbonisasi yang cepat banget, misalnya net zero dalam beberapa dekade, itu cenderung kayak mimpi di siang bolong, wishful thinking. Karena dinilai kurang ngitung tantangan teknis sama skala ketergantungan kita sama fondasi yang udah ada. Ada beberapa contoh spesifik yang dia ajuin buat dukung argumennya. Contohnya gimana tuh yang dikasih buat nunjukin gak realistisnya? Contoh pertama, skenario dari peneliti Uni Eropa yang asumsinya permintaan energi per orang sedunia bakal turun setengahnya di 2050. Penulis bandingin sama data 30 tahun terakhir, sekitar 1990-2020, yang nunjukin permintaan energi per orang malah naik 20%. Terus asumsi orang bakal punya barang lebih sedikit juga dipertanyain. Pakai data tren kepemilikan mobil per orang di US sendiri yang malah naik terus. Oke, itu kritik ke asumsi perubahan perilaku ya. Ada contoh lain yang lebih teknis nggak? Cuma dalam 10 tahun, misalnya di 2030, penulis argumennya, skenario kayak gini gagal ngejelasin dengan meyakinkan gimana dekarbonisasi di sektor yang paling susah, yaitu industri berat penghasil material dasar kita, semen, baja, plastik, sama amonia. Terus juga transportasi jarak jauh, pesawat, kapal laut antar benua, truk berat, gimana caranya bisa secepat itu? Tantangan teknologinya dianggap gede banget. Penulis juga pakai contoh kasus nyata buat gambarin susahnya transisi ini. Iya, pengalaman Jerman dengan Energiewende, transisi energi mereka, dijadiin studi kasus. Jerman emang berhasil naikin porsi energi terbarukan, angin sama surya, secara signifikan dalam produksi listrik mereka. Udah lebih dari 40%. Tapi kalau dilihat dari total penggunaan energi primer, jadi energi dari semua sumber sebelum diubah jadi listrik atau bentuk lain, porsi bahan bakar fosil di Jerman cuma turun dikit banget. Dari sekitar 84% jadi 78% dalam 2 dekade, 2000-2020. Ini dipakai buat nunjukin betapa lambat dan susahnya ngubah keseluruhan sistem energi, bukan cuma listriknya aja.
Jadi argumen utamanya bukan cuma soal ganti sumber energi ya, tapi juga material dasar peradaban kita itu. Baja, semen, plastik, amonia, ini semua tergantung proses yang hasilin karbon atau pakai energi fosil banyak banget. Ini tantangan yang jarang dibahas sedalam ini ya di diskusi umum. Tepat sekali. Itu dia inti argumen penulis kenapa dekarbonisasi bakal jadi proses yang kompleks banget dan kemungkinan besar ya lambat. Peradaban modern kita, menurut dia, nggak cuma haus energi fosil, tapi secara material dibangun di atas 4 pilar yang produksinya sekarang sangat tergantung bahan bakar fosil. Semen buat beton, baja, plastik, sama amonia buat pupuk terutama. Gantiin peran dasar keempat material ini pakai alternatif rendah karbon dalam skala global itu tugas yang, gede banget dan bakal makan waktu. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin kunci dari penjelajahan kita di bab 6 buku ini. Pertama, soal oksigen, sumber ini bilang atmosfer kita stabil, aman. Kedua, air dan pangan tantangannya lebih ke distribusi, manajemen, sama dampak lingkungan produksinya. Tapi bukan kelangkaan absolut yang nggak bisa diatasi. Perbaikan praktik sangat mungkin, kata penulisnya. Ketiga, pemahaman dasar soal pemanasan global ternyata udah tua banget, 150 tahun lebih. Tapi ironisnya, tindakannya tak lambat banget dan emisi global malah naik terus. Keempat, dan ini poin penting banget, target dekarbonisasi super cepat itu dinilai mentok di tembok ketergantungan peradaban kita sama 4 pilar material, semen, baja, plastik, amonia, dan sistem energi fosil yang udah kuat banget akarnya. So, what does this all mean for you? Buat Anda yang dengerin, dari semua ini, apa yang paling nempel atau mungkin gubah pandangan Anda? Pesan utama yang kayaknya pengen disampaikan penulis lewat bab ini itu ajakan buat realistis aja. Hindari dua kutub ekstrim, narasi kiamat lingkungan bentar lagi kejadian, atau optimisme teknologi berlebihan yang kayaknya punya solusi instan. Penekanannya di pentingnya paham gimana dunia ini beneran jalan, terutama soal ketergantungan dasar kita sama aliran energi dan material tertentu. Baru deh setelah itu kita bisa bikin solusi yang benar-benar membumi dan efektif. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Sumber ini kan nunjukin ironi ya. Kita sering abai sama solusi dasar yang mungkin ngebosenin tapi efektif. Kayak isolasi rumah yang lebih baik. Sementara tren konsumsi kayak suka SUV malah bikin masalah tambah parah. Mengingat rumitnya dekarbonisasi industri berat, baja, semen, plastik, amonia yang ditekankan banget di sini, coba deh Anda pikirin, ada nggak sih langkah mendasar lain, mungkin di area beda, yang dampaknya gede tapi sering kelewat di tengah ramainya diskusi solusi iklim sekarang? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin bareng-bareng. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang mengupas perspektif dari bab 6, How the World Really Works. Semoga ngasih sudut pandang baru buat Anda. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya ya.